Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan membuat sebuah tutorial mengenai studi kasus di topologi ini. Jadi kita akan melakukan remote access melalui IP public. Yang akan kita remote kali ini ialah Linux yang ada di Pinet. Jadi bagaimana cara meremote si Linux? Kita itu akan menggunakan yang namanya IP public dari si VPS. VPS kita itu menggunakan Mikrotik CHR. Kemudian si VPS Mikrotik ini menyalurkan VPN ke Mikrotik. Setelah itu si Mikrotik, VPS dan Linux saling melakukan IP routing agar semuanya bisa terhubung dan bisa saling ngeping. Kemudian si Mikrotik dapat internet dari internet WiFi kita. Jadi bisa diatur aja gitu nanti melalui network. Kemudian di manajemen cloud 0. Lalu si Mikrotik ini menyalurkan lagi internetnya ke Linux melalui Ethernet 2. Dia itu akan dikonfigurasikan melalui NAT lalu masquerade. Lalu si Linux menerima IP-nya menggunakan DHCP client. Setelah itu dia akan mendapatkan internet. Nah, agar bisa di remote melalui IP public, si VPS akan melakukan forwarding dari IP public lalu diarahkan ke IP Ubuntu dengan port SSH atau 22. Oke, kita langsung saja mulai ke prakteknya. Oke, pertama-tama kita nyalakan dulu semua perangkat yang ada di Pinet yang kita butuhkan. Lalu masuk. Kemudian kita masuk ke Winbox versi 3. Kita run. Lalu kita masukkan juga IP publiknya dengan password dan username. Oke, ketika masuk di sini kita masuk saja langsung ke IP, kemudian ke pool. Kita buatkan pool untuk VPN. IP-nya kalian bebas. Oke, ketika sudah dibuatkan pool, kita masuk ke PPP, kemudian L2 TP server, kita enablekan, lalu apply, lalu kita ke profiles, kita buatkan satu profile. Untuk nama kalian bebas memilih nama, kemudian masukkan local address. Local address ini harus .1 alias si servernya. Kemudian remote address kita masukkan pool yang sudah kita buat tadi yaitu VPN, kemudian di apply. Kemudian kita buat ke secrets, kita buatkan satu akun untuk si VPN ini. Untuk nama dan password kalian bebas. Untuk saya masukkan saja Dimas, kemudian password 123. Lokal addressnya 10.10.10.1, lalu remote addressnya 10.10.10.2. Apply. Kemudian kita juga akan login ke Mikrotik yang ada di Pinet atau yang ada di lokal.
sudah ada. Agar muncul di Winbox, si mikrotik ini harus terhubung ke internet yang ada di WiFi kita agar muncul di Winbox-nya. Oke, ketika sudah muncul, kalian login saja, login admin dan password kosongan saja. Oke, ketika sudah, bentar, kita masuk ke PPP interface, lalu klik icon add yang ada di sebelah tambah, kemudian L2TP client. Connect to-nya kita masukkan IP public. Untuk user, masukannya sudah kita buatkan tadi, Dimas, lalu passwordnya 123, lalu bisa langsung di apply. Ketika sudah run berarti si VPN-nya itu sudah tersambung dengan benar. Oke, lalu kita buatkan IP addresses. Kita buatkan gateway untuk Ender 2 karena Ender 2 ini akan menyalurkan DHCP ke Ubuntu ya. Oke, ketika sudah dibuat, kita buatkan DHCP server, lalu ke DHCP setup agar lebih mudah, lalu nextkan saja. Oke, ketika sudah dibuat, kita masuk saja langsung ke Linux. Oh, udah ya ini. Untuk loginnya ketikkan saja root dan passwordnya juga root. Kita tunggu. Lalu kita cek apakah dia sudah menerima IP. Sepertinya belum. Kita cek lagi. Di sini udah sih. Di Lises ada klien yang terhubung. Kita cek lagi. Oh ya, dia sudah menerima IP dari si Mikrotik Pinet. Oke, agar si Linux ini memiliki internet, kita harus mengkonfigurasi NAT. Di Mikrotik Pinet ini kita konfigurasi NAT di IP, kemudian firewall, kemudian kita masuk ke NAT, kemudian C-nya kita ke SRC NAT, kemudian out interface yang mengarah ke sumber internet, yaitu header 1, kemudian action masquerade kan, lalu apply. Ketika sudah, kita cek apakah si Linux ini mendapatkan internet. Oke, ketika sudah, kita update repository dulu deh. Untuk update repository kita masuk ke etc, kemudian apt, lalu source list, lalu tabkan saja, kemudian kita hapus dengan Ctrl plus K. Untuk repositorinya saya pakai repo lokal, kalian bisa ketikkan saja, cari di Google repo lokal Ubuntu 20.04. Saya menggunakan Ubuntu versi 20.04. Jika pemirsa atau orang yang menonton ini menggunakan versi yang lain,
Di sini juga tersedia. Oke, saya akan memilih Kartolo sebagai repositorinya. Lalu ketikkan di sini, klik kanan saja, kemudian save. Lalu apt update. Tunggu sampai selesai, karena ini akan memakan waktu yang lama. Kita beralih konfigurasi yang lainnya terlebih dahulu. Apa yang belum ya? Oh iya, kita belum menambahkan filter. Terus untuk forward, kemudian kita tambahkan input dan outputnya juga. Oke, di sini juga kita belum menambahkan NAT ya untuk di VPS CHR. Kita masukkan src NAT, lalu actionnya masquerade. Sudah segitu saja. Oke. Sambil menunggu Linux yang tengah mengupdate repositorinya, kita mending cek dulu apakah si VPN-nya ini bisa jalan atau enggak. Oke, bisa kita coba forwarding di NAT, kemudian di DST-NAT. DS3 address-nya kita tambahkan si IP private si VPS atau juga IP yang ada di header 1 VPS Mikrotik ini. Kemudian protokolnya pilih 6 TCP, kemudian DST portnya bisa kalian pilih secara bebas. Lalu di actionnya kita pilih DST NAT, addressnya 10.10.2 yang tadi kita isi sebagai remote address di VPN client ya. Kemudian portnya itu 8291. Kenapa 8291? Karena port yang ini itu menghubungkan si Mikrotik Pinet, yaitu memiliki port 8291 di IP service. Nah, dia itu mempunyai port 8291 agar bisa kita remote. Kemudian kita apply saja. Untuk mencobanya, kita masuk ke Winbox versi 2. Lalu ketikkan IP public-nya. IP public. Kemudian paste. Dan masukkan port yang sudah kita isi tadi, yaitu DST portnya. Kemudian konekkan. Di sini sudah bisa ya. Kita meremote si Mikrotik Pinet atau lokal menggunakan IP public. Jadi si VPN-nya itu benar-benar berjalan gitu. Si VPN-nya itu benar-benar bekerja dan tidak ada error. Kita lihat apakah Linux masih, oh iya, Linux masih mengupdate repositorinya. Paling nanti akan saya percepat untuk pengupdatean si repositori Linux-nya. Oke, untuk update repositorinya sudah selesai. Kita coba ping dulu ke si header 2 nya Mikrotik.
Untuk IP-nya kita bisa lihat 192.168.9.1. Kita coba ping, dia bisa. Kita coba ping balik dari si mikrotik. Kita coba ping si IP Ubuntu-nya. Oke, sudah bisa. Kita coba ping ke si VPN-nya. Oke, di sini belum bisa karena kita belum melakukan yang namanya routing. Jadi untuk step selanjutnya kita akan melakukan routing dari si VPS ke mikrotik, mikrotik ke Linux, dari VPS ke Linux. Oke, kita akan mulai routing. Dimulai dari si VPS, kita ke IP, kemudian ke roots, lalu kita tambahkan si network Ubuntu dan si mikrotik yaitu 9.0/24 melalui gateway si VPN client yang 10.10.10.2. Oke, kemudian di apply, reachable, kemudian kita juga tambahkan IP roots di Ubuntu. Kita tambahkan, kita coba dulu ping lah dari si Galactic VPS. Sudah bisa, kita ping yang Ubuntu. Oke, juga sudah bisa. Kemudian di sini kita tambahkan IP root untuk si IP header 1 yang ada di sini. Itu yang 10.22.57.5. Kita salin aja. Oke. IP root add, klik kanan, .0/24 via header 2 mikrotik yang 192.168.9.2. 1. Kemudian enter, kita coba ping. Belum bisa. Kita cari salahnya di mana. Kita juga coba ping dari sini. Kita ping 10. Di sini juga belum bisa. Jadi kita harus nambahkan IP roots di sini. Klik tambah, paste. Kemudian gunakan gateway si VPN server. Kemudian apply. Oke. Kita coba ping. Masih belum bisa ini. Si VPN-nya nggak jalan tadi. Kita coba cek.
Oke, sudah bisa. Tadi nggak bisa karena si VPN-nya itu mati ya guys ya. Kita coba dari ping dari Ubuntu. Oke, sudah bisa. Itu yang namanya troubleshooting. Oke, kita ping ke apa lagi yang belum? Mikrotik ke VPS udah tadi. Mikrotik ke Linux udah. Linux ke Mikrotik udah. Linux ke VPN belum. Oke, sudah bisa. Kita coba juga di Mikrotik Pinet. Kita ping si VPN udah bisa. Oke, untuk langkah terakhir kita coba buka si VPS Mikrotik CHR-nya. Kita akan melakukan yang namanya forwarding. Jadi kita akan mengarahkan, misal ada klien yang ingin login menggunakan menggunakan IP public, lalu portnya itu misal 50 deh. Jadi dia itu akan diarahkan menggunakan port IP forwarding, lalu diarahkan ke VPN. Kemudian dia itu akan merouting lah di yang namanya itu merouting ke Linux atau tunneling. Kita coba untuk prakteknya langsung. Kita buka IP, kemudian ke firewall. Ini kita hapus saja. Kita ke filter rules dulu. Untuk chain kita masukkan forward protokol 6 TCP dan DST portnya itu 22. Ini itu untuk mengizinkan semua aktivitas yang melalui DST port 22, atau kita isi saja 50198 nah. Oke. Kemudian kita setting SSH-nya dulu di Linux. Kita install si aplikasi SSH-nya yang namanya itu OpenSSH strip server. Oh, kita apt install. Lupa. Yes. Kita tunggu. Oke, sudah. Kita cek apakah si SSH-nya itu udah jalan. Kita enablekan terlebih dahulu. Oh, sistem CTN enable SSH. Lalu sistem CTL start SSH. Lalu kita cek statusnya. Sudah aktif. Oke, kemudian kita UEFW allow SSH untuk mengizinkan semua aktivitas yang menggunakan SSH. Kemudian kita masuk ke VPS Mikrotik nya, kemudian ke NAT. Kita tambahkan untuk IP forwarding-nya, kita C-nya ganti DST NAT. DST address-nya kita masukkan IP lokal, kemudian paste
run saja, kemudian protokolnya kita gunakan 6TCP. Lalu di SD portnya itu kalian bebas mau ngisi berapa. Lalu di action kita masukkan di ASCII-NAT. Tuh addressesnya itu IP-nya si Ubuntu. Lalu portnya itu 22. Kenapa 22? Karena port SSH-nya itu defaultnya itu 22. Lalu kita apply, oke. Seharusnya ini sudah bisa sih untuk login. Kita coba menggunakan putih. Buka. Kita tambahkan, kita login menggunakan si IP public si VPS. Lalu portnya kita isikan yang tadi di IDSD port atau di IP forwarding, kemudian kita open. Lalu accept. Login as-nya root. Kemudian passwordnya juga root. Denied. Bentar. Ini kenapa salah? Bentar. Oh, ini 0. Kayaknya typo tadi. Oke, kita coba. Kita coba masukkan si IP public. Kemudian masukkan DSD portnya. Lalu accept. Login as root. Kemudian root juga. Oke. Ini sudah bisa ya. Kita remote si Ubuntu-nya melalui IP public si VPS. Jadi si VPS ini melakukan tunneling ke Linux CPS itu. Oke. Mungkin segitu saja dari saya. Oh ya, untuk melakukan remote kita menggunakan si aplikasi yang namanya Putih. Putih ini bisa kalian download di browser, ketik saja Putih download. Lalu klik yang paling atas, websitenya itu yang ini, walaupun ya websitenya itu cuman bermodalkan HTML, tapi ini memang yang asli loh. Jadi kalian bisa mendownload si Putih itu dari website ini, walaupun memang terlihat seperti website yang terlihat mencurigakan. Oke, segitu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.